Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim, amma ba'du. Kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan kita selamat dan barokah hidup ini. Tenang. Di situasi politik yang sedang memanas menjelang pemilu, kita tetap aja berada pada jalur kita karena pemilihan itu ada dalam hati masing-masing. Aki masih tetap diminta tentang lanjutan peperenian atau apa-apa yang suka dilakukan oleh Aki, atau penemuan-penemuan dari rumusan-rumusan, atau kadang-kadang Aki menemukan hal yang baru. Baik, sekarang kita bercerita tentang bagaimana Aki dalam pesan. Nah, karena pesan itu adalah elemen daripada komunikasi, kan, komunikator, pesan, dan komunikan. Itu yang tiga itu. Dalam pesan sekarang ini lebih banyak di media sosial. Tapi walaupun di media sosial, tetap aja pemilihan pesan dan penyampaian pesan itu menjadi pilihan. Kenapa TikTok lebih bagus dan cepat sekarang daripada YouTube atau dari Instagram dan lain sebagainya? Itu karena di TikTok itu dengan gestur dan lain sebagainya itu menarik. Ya, karena pesan itu kan ada 4. Pesan inti, pesan rinci, pesan janji, dan pesan aksi. Nah, di dalam media sosial yang seperti sekarang katanya media sosial, itu adalah lebih banyak pesan inti. Nah, pesan inti itu biasanya di KIE massa. Kan nanti kalau pesan rinci, pesan janji, pesan aksi itu lebih banyak di KIE kelompok, KIE individu, dan konseling. Itu makanya di media massa itu pesan inti. Ada hal yang sangat melegenda ya tentang pesan inti ini, yaitu sekarang orang bangga, tentu saja adalah kelompoknya atau peminatnya, yaitu pesan yang disampaikan pada pagelaran wayang golek. Mula-mulanya pesan itu hanya sekedar titipan ya kepada salah satu rombongan kesenian, katakanlah Giri Haja 3, dan penciptanya itu adalah Pak Deddy Rosida ya, juru alok itu wirasuara namanya. Terus kemudian sekarang sudah meninggal. Tapi dari situ menyebar dan sekarang menjadi pakem di mana-mana. Ya, jadi di dalam lagu awal, kemudian dalam sengot itu lagunya jelas, tapi pesannya itu pesan inti. KB keluarga berencana, penjelasan tuh itu pesan inti. KB program di pemerintahan, itu program pemerintah. KB hayu urang laksanakan, mari kita laksanakan. Ajakan itu kan. KB pancen keur sakumna warga, jadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Pancen itu tugasnya, pancen itu kewajiban itu. Mun urang milu KB keluarga bakal sehat. Jadi pesan inti aja disebut bakal sehat saja di situ. Tapi dia menarik. Mun urang milu KB keluarga bakal senang, tidak terlalu repot mengurus anak dan lain sebagainya dengan jumlah yang begitu banyak yang sebetulnya tidak sesuai dengan kemampuan itu. Yuk urang milu KB jadi masyarakat teladan. Jadi seorang yang ikut KB itu adalah teladan, masyarakat teladan, masyarakat terpilih, masyarakat yang menjadi contoh. Yuk urang milu KB nunjang kana pangwangunan, menunjang terhadap keberhasilan pembangunan. Itu di situ. Karena pesan itu ada 4 kaidah yang harus kita perhatikan. Yang pertama,
pesan harus dirancang sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Itu para pembuat konten itu, ya, itu semuanya adalah orang-orang yang terpilih untuk memilihkan pesan-pesan mana yang paling bagus. Coba lihatlah Yudi Swardana itu yang sekarang itu ya, banyak lagi youtuber yang lain, Atta Halilintar begitu yang jago-jago itu seperti itu bagaimana merancang isi pesan. Jadi dirancang. 2, pesan harus disampaikan dalam lambang yang sama. Dalam lambang yang sama artinya adalah apa yang ada di situ. Kalau orang Sunda lambangnya bahasa Sunda dengan Sunda. Kalau orang Jawa lambangnya dengan Jawa itu orang Jawa. Tapi ketika kita tidak mendapat tradisi yang bagus, kita naik ke bahasa nasional, itu pasti dikenal oleh semua. Begitu. Dan pesannya bagaimana? Pesan di perkawinan apa, pesan di sini apa, dan pesan-pesan lain yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana momentum, bagaimana kegiatannya, dan bagaimana kondisi saat itu di situ. Jadi disampaikan dalam lambang yang sama. Banyak ya, itu TikTok itu kan banyak yang diambil. Kalau TikTok itu keagamaan, pasti yang mengakses itu adalah jalur keagamaan. Kalau TikTok itu hiburan, ya joget-joget, pasti adalah masyarakat yang senang terhadap hiburan. Itu pesan disampaikan dalam lambang yang sama supaya sama-sama dapat mengerti. 3, pesan itu harus menimbulkan kebutuhan. Pesan itu harus menjadi gregetnya orang. Dengan diberinya pesan termotivasi badannya. Makanya Aki suka sering kan begitu. Apakah Anda sudah ke Jakarta? Sudah. Ke Surabaya? Sudah. Ke Hong Kong? Belum. Nah, di situ kita hantem bahwa di Hong Kong itu ada malam itu yang burinyai itu. Kalau ada bangkong segede rumah dan lain sebagainya, itu supaya menarik. Padahal maksudnya nanti dijelaskan apa yang ada di sana. Seperti itu. Jadi pesan harus membangkitkan kebutuhan. Nah, setelah bangkit kebutuhan, maka pesan itu harus mencari solusi atau jalan keluar daripada apa yang dia butuhkan. Itulah yang disebut dengan pesan aksi. Jadi kalau pesan intinya KB adalah keluarga berencana, pesan rincinya 2 anak cukup, 30 ke bawah bagus, 35 ke atas jelek, kan itu kan pesan inti rincinya. Pesan janjinya kalau Anda ikut KB senang. Itu pesan inti, pesan janjinya. Dan pesan aksinya kalau Anda ikut KB datanglah ke Sukesmas. Itulah tentang pesan. Banyak lagi pesan-pesan yang harus kita sampaikan. Ikan patin, ikan peda dimasak enak bumbunya. Jangan kawin muda-muda, sangat banyak resikonya. Mungkin itu lebih cenderung diterima dalam waktu sekilat daripada kita ngabam-blam menceritakan pendewasaan usia perkawinan. Hanya itu kecenderungan. Ingat, Aki ulang-ulang bahwa KIE masa kecenderungan. KIE kelompok itu untuk kesepakatan. KIE individu itu untuk perubahan sikap. Dan konseling itu untuk pemahaman. Itu ya teknis-teknis KIE yang Aki terima dan yang Aki ciptakan. Jadi 2, ada yang terima, ada yang ciptakan. Bumbu masak bumbu dapur tuk masakan, ada tomat dan merica, atur jala kelahiran agar sehat dan ceria. Di situ tidak bisa kita menjelaskan rinci di pantun itu, karena pantun itu kan hanya sekedar untuk KIE intinya atau pesan inti. Ikan lohan di dermaga, katak melompat ke sawah, ketahanan keluarga. Tuh, jangan harus kuat tidak goyah. Itu untuk ketahanan keluarga, ya. Tanjung Pandan banyak coklat, supermi dengan ketupat. Ya. Pendapatannya meningkat, ekonominya terangkat. Itu untuk apa? Untuk UPPKA, untuk ekonomi keluarga. Gerakan reproduksi keluarga sejahtera GRKS
GEKS Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera dan GKKS Gerakan Ketahanan Keluarga Sejahtera. Itu tidak kuno. Justru sekarang karena hilang itu, kita hilang arah. Kemana aja gitu. Ngacak sehingga nanti tidak fokus. Makanya apa? Makanya pembangunan keluarga banyak sinis ke kita. Karena isi pesan kita tidak ada di payung dulu, ada di tengah dan tidak ada kesimpulan. Harusnya lurus nanti. Kita akan bicara di hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.